Gaskeun. Setelah dari Peziarahan Sayun, sekira pada pukul 10.30 kita melanjutkan perjalanan menuju Demak di Peziarahan Raden Fatah, di mana dari Sayung ke Demak berkisar kurang lebih 24 km. Setelah perjalanan via tol selama kurang lebih 8 jam, akhirnya kita tiba di Terminal Peziarahan Kadilangu pukul 17.35, di mana sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Semua rombongan diinstruksikan untuk segera menuju Masjid Agung Demak untuk mendapatkan momen agar bisa salat maghrib di sana. Dan untuk menuju ke Masjid Agung Demak yang berada di pusat kota Demak, kita harus menggunakan jasa ojek motor. Murotal Quran yang merdu turut mengiringi kita dalam setiap jalur perjalanannya, yang terkumandang dari masjid-masjid di sana, Masya Allah. Dan salutnya bapak-bapak ojek di sini, rapih dan tak saling berebut. Mereka melakukannya sesuai antrian dan kesepakatan yang mungkin telah dibuat bersama sebelumnya. Keren. Satu persatu rombongan menaiki ojek dan meninggalkan Terminal Kadilangu menuju jantung kota Demak. Dan untuk ongkos jasa ojeknya sendiri adalah Rp10.000 per orang. Dan selanjutnya persiapkan jantung Anda. Gaskeun. Dan inilah episode keempat, di tempat kelima, Darul Ikhlas in Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita semua mengajak teman-teman online dalam perjalanan spiritual menuju kota yang kaya sejarah Islam, yaitu Demak, Jawa Tengah. Perhentian pertama kamu adalah Masjid Agung Demak, masjid bersejarah yang dipercaya dibangun oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Adzan maghrib berkumandang dan kita bersama Abang Ojek berpacu dalam maghrib. Dilihat dari bangunan dan pemukimannya, sepertinya walau Demak sudah kategori kota, namun jangan berharap sama seperti dengan kota-kota maju lainnya dengan bentuk struktur bangunan tinggi ataupun pencakar langit. Justru sebaliknya, Demak lebih memilih mempertahankan sisi sebagai kota yang religius, kotanya para wali. Sembari kita melakukan perjalanan ini, ada baiknya kita juga mengetahui bagaimana sejarah terbangunnya Masjid Agung Demak, dan berikut rekan kita akan menjelaskannya. Baik, Masjid Agung Demak didirikan pada abad ke-15, tepatnya diperkirakan pada tahun 1479 Masehi, di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Pendirian masjid ini merupakan bagian dari dakwah Islam dan simbol kebesaran Islam di Jawa pada masa itu. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan agama Islam. Kita potong dulu penjelasannya. Oke, setelah kurang lebih 6 menit kita menunggangi kuda, dengan skill rider dan pengetahuan rute sang Bapak Ojek, akhirnya kita sampai juga di jantung kota Demak. Dan, gila, shot breakernya keras boy. Di sini sebagian sudah pada menunggu yang lain, dan kita sambil jalan aja dulu. Dan, Assalamualaikum, Demak. Ini kita menuju Masjid Agung Demak, berjalan kaki dari pemberhentian Abang Ojek tadi. Dan ini di sisi sebelah kiri, adalah alun-alun dari kota Demak, tempat di mana para warga lokal maupun luar menghabiskan waktu untuk liburan. Terlihat juga ramai para pedagang, yang menjajakan dagangannya, tapi dan sama sekali gak nawarin ke kita, apalagi ngasih cuma-cuma.
Alhamdulillah, kita semua untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Masjid Agung Demak, sekaligus bisa ikut menunaikan sholat maghrib di sini, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Masjid Agung Demak berdiri atas inisiasi dari Raden Fatah, di mana kala itu beliau, sebagai Sultan pertama Demak, beliau menggerakkan pembangunan masjid sebagai bagian dari syiar Islam dan pusat kekuasaan kerajaan Islam di Jawa. Salah satu bagian paling istimewa dan legendaris dari Masjid Agung Demak adalah salah satu dari 4 saka guru, tiang utama, yang disebut Saka Tatal. Saka Tatal diyakini dibuat oleh Sunan Kalijaga dan berbeda dari tiang lainnya karena terbuat dari potongan kayu kecil, tatal, yang disatukan menjadi satu tiang utuh. Ini diyakini sebagai simbol kebijaksanaan, kreativitas, dan ketulusan dalam membangun sesuatu dari keterbatasan. Namun saka tatal tersebut bukanlah yang asli, melainkan sudah diganti, sedangkan yang asli berada di dalam Museum Raden Fatah yang lokasinya berada di sebelah masjid ini, di sebelah kanan dari video ini dibuat. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah melewati museum yang tak sempat kita masuki karena keterbatasan waktu, maka inilah lorong paling awal menuju tempat di mana sang Raden Fatah ataupun Raden Hasan dimakamkan. Di sini kita melepas alas kaki dan bagusnya sudah ada tempatnya yang telah disediakan, tak perlu lagi cangking sana cangking sini, cengkiwing sana cengkiwing sini. Mantap! Alhamdulillah, persiarahan di lokasi kelima lancar, aman, tanpa hambatan.
Sekarang, kita lanjutkan nih, dan menuju pintu keluar dari aula pesiarahan ini. Semoga, kita semua, dan pesiarah-pesiarah lain umumnya, dapat mengambil hikmah, barokah, dan pelajaran dari semua kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin. Setelah keluar, kita disambutkan dengan para pedagang yang mengedipkan mata. Lengah dikit, beli. Lengah dikit, beli. Yang pas-pasan, ya melongo aja itu lebih baik. Ternyata dia orang kerungu guys. Ya udah, kita samperin. Kamu siapa? Kamu siapa? Melotot aja, saya jadi takut. Habis makan pitik ya dek. Tak terasa, kita berada di ujung perjalanan siaran dari episode keempat ini. Selanjutnya kita kembali ke terminal, di mana bus kita terparkir. Tentunya kita juga menaiki kuda lagi, dan merogoh kocek kembali. Terima kasih, kurang lebihnya harap dimaklumkan. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Episode kelima. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.